Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Lestari dengan NIM 2020131020 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dinasti Cina, latar belakang terjadinya revolusi dan pemikiran Sun Yat-sen. Dengan mata kuliah Sejarah Asia Timur dan dosen pembimbing adalah Pak Kabib Soleh, SPD, MU. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masa dinasti Cina. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou lama pemerintahannya dalam sejarah Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Zhou Barat dan Zhou Timur. Zhou Barat, asal usul orang Zhou. Orang Zhou semula bertempat tinggal di lembah Sungai Wei yang terletak di daerah antara Shanxi dan Gansu. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Pangeran Kanfu. Mereka bermigrasi dan menetap di lembah Sungai Chu Yuan di daerah ini. Mereka bercampur-campur dengan suku lain untuk kemudian disebut sebagai orang Yin. Dalam perkembangannya selanjutnya, mereka menjadi kuat ketika dipimpin oleh Wen Wang. Karena kuatnya mereka sering disebut sebagai penguasa daerah barat. Dialah yang berusaha untuk memperluas kekuasaan orang-orang Zhou. Orang-orang Zhou baru berhasil merebut kekuasaan dinasti Shang pada 1222 atau 1223 sesudah Masehi. Ketika Zhou di bawah pimpinan Wu Wang atau anak Wen Wang dan selanjutnya mendirikan dinasti Zhou. Zhou masa pemerintahan Wu Wang. Wu Wang menjadikan kota Chang sebagai ibu kota. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Wu Wang hanya memerintah sampai tahun 1116 sesudah Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yang masih kecil, yakni Cheng Wang. Karena masih kecil, maka dalam menjalankan pemerintahannya didampingi oleh seorang wali yang bernama Kong Kung. Pada masa pemerintahannya, Kong Kung ini berkali-kali Cina mendapatkan serangan yang dilakukan oleh orang-orang barbar atau bangsa barbar. Pada abad 8 Masehi dan abad 11 sudah Masehi, kekuatan Zhou Barat makin melemah. Kerajaan Zhou terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Raja terakhir Zhou Barat ialah Yu Wang yang lemah tapi kejam. Pada masa Yu Wang inilah Zhou Barat mengalami keruntuhan. Setelah Raja Yu Wang, muncullah Raja Ping yang kemudian memindahkan pusat ke pemerintahannya ke Zhou Timur. Zhou Timur. Setelah Ping memerintah, maka ibu kota dipindahkan dari Chang'an ke Loi. Perpindahan ibu kota ini dimaksudkan untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Setelah Zhou Barat mengalami keruntuhan, Zhou Timur tidak mengalami kebesaran, bahkan sebaliknya, semakin melemah. Di masa itu kemudian terjadi perebutan antar negara pasal wilayah bagian yang otonomi. Sebab pada masa itu di Cina banyak negara pasal seperti Qi, Chu, Qin, Fo, Shang, Yan, dan Zhou sendiri sebagai pemerintah pusat. Perubahan sosial terus berlangsung, seperti mula hancurnya sistem feodalisme dan munculnya ide-ide baru dalam bidang filsafat. Dinasti Qin. Dalam kurun waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, negara pasal Qin di bawah pimpinan Cheng telah berhasil menaklukkan 6 negara pasal yang lain dan selanjutnya berhasil mendirikan dinasti Qin atau Qin. Setelah menjadi penguasa, Cheng menggunakan gelar Shi Huangdi atau Xin Shi Huangdi. Raja Sheng menganggap dirinya lebih kuat dari 3 raja dari 5 kaisar, atau San Huangdi sama dengan 3 Huang dan 5 Ti. Untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan kepandaiannya, ia menggunakan gelar Huangdi, di mana dalam gelar ini terhimpun 3 gelar raja dan 5 kaisar tersebut. Sebutan Huangdi pada umumnya sama dengan kaisar. Oleh karena itu, dinasti ini penting dalam sejarah Cina, karena dinasti ini berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan awal abad 20. Di bawah pemerintahan
Shi Huangdi, seluruh Cina berhasil dipersatukan. Pada 214 sesudah Masehi, dinasti Qin telah berhasil mengadakan ekspansi ke Zhejiang, Wenqing, dan Guangdong sampai di Sungai Merah, Indochina. Pada 215 sesudah Masehi, ekspansi dilanjutkan ke daerah-daerah Henan, Szechuan, Wenhou, bahkan sampai Korea. Penasehat utama Kaisar Shi Huangdi ialah Li Su, murid Sun Ce. Yang diingat oleh Li Su dari ajaran-ajaran gurunya hanya bagian yang menyatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya buruk dan ia berharap memperbaiki itu bukan dengan memberikan pelajaran, melainkan dengan menggunakan hukum-hukum yang berat. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi adalah dinasti kekaisaran di Tiongkok, didahului oleh dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi, dan diteruskan oleh 3 kerajaan. Han didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Gaozhou dari Han. Han sempat diselisingi oleh dinasti Qin 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh seorang bekas pejabat yang bernama Wang Mang. Masa jeda ini memisahkan Han menjadi 2 periode. Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur 25 sampai 220 Masehi. Berdiri selama 4 abad, periode dinasti Han dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas di Tiongkok menyebut diri mereka sebagai orang Han, dan aksara Tionghoa disebut huruf Han atau Hanzi. Kekaisaran Han terbagi menjadi sejumlah daerah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat disebut kekomandanan, serta sejumlah kerajaan simonotom. Kerajaan-kerajaan ini secara berangsur-angsur kehilangan semua sisa-sisa kemerdekaannya, terutama menyusui pemberontakan 7 negara Gyeongmu, sebuah konfederasi noman yang menguasai stepa Eurasia Timur, mengalahkan pasukan Han dalam pertempuran tahun 200 sebelum Masehi. Akibat kekalahan itu, persekutuan melalui politik perjodohan dinegosiasikan di mana Han menjadi rekan yang secara de facto inferior. Ketika meskipun telah menyepakati perjanjian, Gyeongmu terus menyerbu pembatasan Han. Kaisar Wu dari Han berkuasa 141 sampai 87 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han tercipta kemakmuran ekonomi, dan periode ini menandai pertumbuhan signifikan ekonomi keuangan yang pertama dimulai pada dinasti Zhou 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Kaisar Han memimpin pemerintahan Han, namun juga berbagi kekuasaan dengan kebangsawanan dan menunjuk para menteri yang sebagian besarnya berasal dari golongan keluarga baik-baik yang terpelajar. Selanjutnya dinasti Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti kekaisaran terbesar yang pernah berkuasa dalam sejarah Cina. Periode pemerintahannya dipandang sebagai masa keemasan reformasi dan kemajuan budaya. Pada awal pemerintahannya, Kaisar Gaozhou segera melakukan reformasi kebijakan dan menerapkan praktik birokrasi yang masih digunakan di Cina hingga saat ini. Selain itu, ia mengeluarkan undang-undang pada 624 Masehi, yang kemudian dijadikan dasar bagi undang-undang dinasti kekaisaran di Cina. Selanjutnya, negeri tetangga seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Kaisar kedua dinasti Tang, Taizong 626 sampai 649 Masehi, adalah seorang penguasa teladan
yang mereformasikan pemerintahan, struktur sosial, militer, pendidikan, dan praktik keagamaan. Dinasti Tang kembali mencetak sejarah saat diperintah oleh Wu Zetian, satu-satunya penguasa wanita di Cina. Meskipun Wu Zetian selalu dipandang sebagai sosok yang penuh kontroversi, pengaruhnya terhadap kesuksesan Kaisar Agung Huangxi sangat besar. Masa kejayaan Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan Kaisar Xuanzong 712-756 Masehi. Pada masa pemerintahannya, inflasi ekonomi Cina sangat rendah dan ia dianggap sebagai pemimpin yang progresif dan penuh kebajikan. Agama Buddha dan ajaran Taoisme juga berkembang pesat. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan Kaisar Xuanzong 712-756 Masehi. Kaisar juga memiliki ketertarikan tinggi terhadap musik, puisi, dan bidang kebudayaannya pun mengalami perkembangan pesat. Cina pun semakin makmur saat Kaisar Xuanzong mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai berikut: menghapus hukuman mati, meningkatkan ekonomi dan menjamin keamanan di jalur sutra, menggalakkan perdagangan maritim, reformasi keuangan, membangun kuli dan kompleks administrasi, membangun jalan, meningkatkan industri. Selain itu, banyak penemuan dan kemajuan paling mengesankan dalam sejarah Cina seperti bubuk mesiu, kompor gas, percetakan, kemajuan di bidang kedokteran, sains, teknik, arsitektur, dan sastra berasal dari Dinasti Tang. Selanjutnya dinasti Sung. Sung Cao adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok yang pertama mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintahan dinasti ini pula, untuk pertama kali bubuk mesiu digunakan dalam perperangan ekonomi. Dinasti Song merupakan salah satu yang paling sejahtera dan makmur pada abad pertengahan. Dinasti Song menanamkan modalnya dalam persesoran terbatas dan perahu saat keuntungan dari perdagangan luar negeri dan domestik di sepanjang terusan besar Tiongkok dan sungai yang diperoleh. Selanjutnya dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kubilai Khan, cucu dari pendiri kekaisaran Mongol. Dalam historiografi Cina, dinasti ini berkuasa setelah dinasti Song yang digantikan oleh dinasti Ming. Di Cina, dinasti Yuan kerap disebut sebagai dinasti asing karena tidak didirikan oleh keturunan Han. Sejak awal pemerintahannya sebagai Kaisar Mongol, Kubilai Khan telah aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah ke berbagai wilayah di Asia, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi negaranya. Setelah menobatkan dirinya sebagai Kaisar Cina, Kubilai Khan membangun citra publiknya sebagai penguasa yang bijak, salah satunya mengikuti ideologi Konfusianisme, tetapi masih mempertahankan akarnya sebagai pemimpin bangsa Mongol. Ia pun terus menggalakkan perdagangan internasional hingga kekaisaran Mongol mencapai puncak keemasannya. Pasalnya, para pedagang dari Cina dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Dinasti Yuan akhirnya runtuh pada 1368 karena kepemberontakan, wabah, dan konflik di dalam kekaisaran. Zhu Yuanzhang kemudian mendirikan rezim baru, dinasti Ming, yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai 1644 Masehi. Pengaruh dinasti Yuan selama hampir satu abad berkuasa. Dinasti Yuan membawa banyak pengaruh terhadap kebudayaan Cina maupun dunia. Terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang selama dinasti Yuan.
Contohnya adalah drama dan novel. Kontak yang luas antara penguasa dinasti Yuan dengan bangsa Eropa ataupun Asia Timur dan Tenggara juga menghasilkan cukup banyak pertukaran budaya. Seperti contohnya ketika Muslim dari dinasti Yuan memperkenalkan kartografi Timur Tengah, astronomi, obat-obatan, dan pakaian kepada orang-orang di Asia Timur. Selain itu, berbagai hasil inovasi dinasti Yuan seperti teknik percetakan, porselen, kartu remi, dan literatur medis yang menyebar ke Asia Barat, bahkan mencapai Eropa. Pengaruh dinasti Yuan bahkan pernah ditulis dalam catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa kebudayaan di Cina kala itu lebih maju daripada Eropa. Selanjutnya, dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok. Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai 1644. Setelah runtuhnya dinasti Yuan, pendirinya adalah Zhu Yuanzhang atau Kaisar Hongwu yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Perkembangan dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menenangkan rakyat mulai diberlakukan, seperti contohnya melakukan reformasi birokrasi, meringankan pajak rakyat, dan menghukum para pejabat yang korup. Akan tetapi, Kaisar Hongwu lupa, dikenal sebagai pemimpin yang penuh kecurigaan. Alhasil, ia tidak segan untuk mengeksekusi siapa saja yang dikhawatirkan membahayakan kekuasaannya. Semasa pemerintahannya, Kaisar Hongwu diperkirakan telah mengeksekusi 70.000 pegawai istana dan mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pelayan. Kejayaan dinasti Ming. Dinasti Ming mencapai masa kejayaan awal ketika diperintah oleh Kaisar Yongle. Sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Kaisar aktif melakukan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Pada awal periode kekuasaannya, Vietnam berhasil dikuasai dan bangsa Mongol terus dipukul mundur hingga ke Asia Tengah. Selain itu, Kaisar Yongle mengirim Laksamana Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi maritim ke wilayah selatan. Dalam 7 ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho berhasil sampai di India, Teluk Persia, dan pantai timur Afrika, melampaui capaian bangsa Eropa saat itu. Di bawah kekuasaan Kaisar Yongle, dinasti Ming berhasil mencapai kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dalam sejarahnya, dinasti ini juga dikenal akan produksi perselennya. Dibangun dinasti Ming menjadi sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaannya dan perbaikan tembok besar Cina yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming. Penduduk Cina pun mengalami pertumbuhan yang sangat tajam. Dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming, jumlahnya berlipat menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Runtuhnya dinasti Ming. Setelah hampir 3 abad berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, gagal panen, kampanye militer, dan membengkakkan biaya untuk melawan pemberontak dari Mongol. Selanjutnya, dinasti Manchu. Dinasti Qing atau dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina yang kekuasaannya berlangsung antara 1644 hingga 1912. Kemunduran dinasti Qing, Perang Candu abad ke-19, menjadi periode konfrontasi militer antara Cina dan dunia barat, diawali dengan Perang Candu pada 1840. Perang tersebut dipicu oleh aksi pedagang Inggris yang diam-diam
tetap memasarkan opum ke Cina. Padahal dinasti Qing tengah berupaya untuk mengatasi krisis kecanduan di negerinya. Dalam pertempuran tersebut, Cina kalah melawan Inggris hingga menimbulkan kekecewaan kalangan orang-orang Han terhadap bangsa Manchu. Pada akhirnya, pasukan Barat berhasil mengalahkan tentara Kekaisaran dan Borex. Anggota pemerintah telah mendukung Borex pun dieksekusi dan kekuasaan pemerintah Qing menjadi lemah. Runtuhnya dinasti Manchu pada 1911 setelah digulingkan oleh Revolusi Cina yang dimulai sejak 1894. Penyebab utama pecahnya Revolusi Cina adalah kekecewaan terhadap pemerintahan dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. Tokoh yang berperan penting dalam Revolusi Cina adalah Sun Yat-sen yang memotori revolusi. Pada 1912, dinasti Qing akhirnya runtuh dan Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Revolusi Cina tidak hanya meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing, tetapi juga menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalisme yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik. Latar belakang Revolusi Cina. Di dalam periode modern, Cina diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis Manchu yang memerintah di Istana Qing berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Setelah kekalahan di dalam Perang Candu kedua yang terjadi pada tahun 1860, Qing berusaha untuk mendemokrasi dengan mengadopsi teknologi Barat dan melalui penguatan diri dari tahun 1861 di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Nian, 1856 sampai 1868 kaum Muslim Yunan, dan 1862 sampai 1877 Lautan Barat. Proses terjadinya Revolusi Tiongkok. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qing. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, semacam kalah perang melawan bangsa Barat. Ketidakberhasilan para kaisar-kaisar memimpin. Sun Yat-sen yang bermimpi untuk membentuk Republik Cina telah tercapai, tapi proses dari konsolidasi pemerintahan yang baru ini jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh kaum revolusioner. Kekalahan dinasti Qing tidak pula membawa kepada era kemakmuran dan perdamaian, melainkan kepada periode keresahan sosial, kekecewaan, dan perang berkepanjangan. Pecahnya revolusi. Pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntunan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional. Dr. Sun yang masih berada di Amerika Serikat di dalam tur penggalangan dana. Pada saat pemberontakan dimulai, Dr. Sun langsung bergegas menuju London dan Paris. Materi selanjutnya adalah pemikiran Sun Yat-sen. Sun Yat-sen adalah tokoh utama Revolusi Cina 1911 atau Revolusi Qinghai. Sun Yat-sen lahir pada tanggal 12 November 1866 di desa Qinghai, Qiangshan, Provinsi Zhongshan. Nama aslinya adalah Sun Wen dan nama silanya adalah Sun Deming. Saat masih kecil,
Saat masih kanak-kanak, ia dipanggil Dikyang, sementara nama baptisnya adalah Rikin. Min Sen nasionalisme. Min Sen dalam bahasa Inggris berarti nation. Artinya adalah bangsa dan negara. Ini dimaksudkan bahwa Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara Cina, satu kesatuan asas. Ia ini diletakkan paling atas karena kesatuan menyangkut bangsa-bangsa barat yang telah membagi bangsa Cina sebagai daerah pengaruh atau eksploitasi mereka. Di samping itu juga menyangkut pemerintahan Manchu yang telah menginjak kemerdekaan bangsa Cina. Mereka inilah yang harus dilenyapkan. Kedua adalah Manchu atau demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemerintahan dijadikan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Sehubungan dengan itu, maka pemerintahan monarki harus dilenyapkan, karena pemerintah monarki akan lebih mudah dipakai sebagai alat bagi para raja atau kaisar untuk melampiaskan kesenangannya. Perubahan bentuk pemerintahan ini dapat dicapai hanya dengan revolusi. 3. Min Seng atau sosialisme. Min Seng sebenarnya berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi, sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya, seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Prinsipnya dengan San Minchu ini, Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi yang merdeka dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejak 1905 Masehi, banyak sekali jumlah mahasiswa Cina yang belajar ke Jepang. Mereka tertarik ajaran Sun Yat-sen. Untuk itu, mereka mendirikan perkumpulan Kwing Tung Meng Hui di Tokyo.